90% suaranya ke saya. Dan pada saat masyarakat itu ingin memberikan tanah kepada saya dari 300 hektar yang mereka akhirnya tidak diperpanjang HGU-nya, saya nggak mau. Karena saya bilang, saya di sini ingin melayani rakyat Labuan Batu. Yang jelas kalau saya kan nggak susah, Pak Budiman. Mereka kan sudah melihat dari 2004 sampai sekarang, saya kan nggak ada yang berubah. Saya tetap memperhatikan mereka. Ya paling saya bilang saya tidak akan berubah. Itu aja yang bisa. Kalau perbuatan kan mereka udah lihat nyata ya. Kita bukan tipe habis didapat suaranya terus kita tinggal. Nah, termasuk kalau ada yang nyeleneh anggota kepolisian, kejaksaan, itu bisa langsung kita inikan. Jadi kita cuma bisa dari sisi hukumnya terutama, Pak Budiman. Karena Komisi 3 itu kan nggak bisa bawa traktor apa segala macam kan. Kita sebagai, tapi kan bagi masyarakat rasa aman itu kan cukup penting bagi mereka. Bagaimana juga di Polri soal SIM sering dikeluhkan, lalu lintas itu nilang cari-cari alasan gitu. Saya ini langsung kalau WA seperti itu, WA masyarakat itu saya forward ke Kapolres. Langsung siap laksanakan Bang. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Oke, jumpa lagi di Back to BDM edisi The Candidate. Kembali saya akan mengajak ngobrol calon-calon anggota DPR yang akan berkontes di pemilu 14 Februari 2024. Mungkin ini bukan caleg karena dia adalah tamu saya kali ini adalah sudah menjadi anggota DPR, bahkan saya boleh sebut adalah veteran ya. Veteran karena terlalu senior gitu, karena terlalu senior anggota DPR, tapi tamu saya kali ini tetap akan maju lagi di 14 Februari 2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Trimedia Panjaitan. Gimana kabar, Trimed? Baik, Pak Budiman. Baik. Terima kasih diundang lagi. Diundang lagi ya. Aku nih bingung sebetulnya. Kamu ini udah ini pileg yang keberapa yang kamu ikutin? Kalau pileg yang saya ikutin yang ini ke-6 nanti. Ke-6 2024 ini. Pertama 99, saya dari Sumatera Selatan. Kedua, saya minta izin pada Bu Mega pulang kampung dari Sumatera Utara 2004, 2009, 2014, 2019. Ya ini nanti ke-6, 2024 ini. Ke-6 ya. Itu berarti nanti kalau kemudian saya 21 tahun. Sudah 21 tahun menjadi baru 21 tahun. Baru 21 tahun untuk menjadi anggota DPR. Yeah. Dulu sempat gamang ya, mau maju mau enggak. Waktu ini, sekarang ini. Sekarang. Sebenarnya saya sudah memutuskan sejak kita rapat keluarga itu, saya, anak-anak saya, dan istri saya tahun lalu ya. Awal tahun lalu 2022 waktu corona kan kita masih lebih sering di rumah ya. Jarang keluar walaupun sudah mulai reda, bahwa saya nggak mau maju lagi karena saya merasa sudah cukup lah. Saya 22 tahun jadi anggota DPR, saya terima kasih bisa mengabdikan diri kepada negara, kemudian kepada PDI Perjuangan, sudah diberikan kesempatan 22 tahun. Kemudian saya juga ingin menunjukkan bahwa kita juga harus tahu batasnya, tidak boleh kita terus, supaya ada regenerasi juga di antara kader-kader. Karena dua yang saya iniin, pertama itu, kedua kesepakatan keluarga besar saya, kalau saya sudah di gelanggang politik di DPR, jangan ada abang adik kakak saya turun, terjun. Dan itu kami pegang teguh sampai dengan hari ini. Nah makanya saya berpikir itu, kemudian saya juga sudah mulai lebih serius jadi pengacara, kantor pengacara saya, kemudian juga usaha-usaha yang lain, kemudian juga saya mengambil S3. Sedang ngambil S3 di Universitas Borobudur. Kemudian saya juga di gereja, saya jadi sintua, ditabiskan 13 Desember yang lalu. Jadi saya pikir umur saya juga nanti pada saat
2024 sudah 59. Saya suka bercanda di Alkitab 70 tahun. Jadi 11 tahun lagi saya pikir ya. Sudah anak saya sudah lulus 1, nanti tahun depan lulus yang kedua lulus. Ya udah saya tinggal sama lihat anak-anak, lihat istri, kemudian ya menjaga kesehatan. Udah itu aja pikiran saya. Oke. Terus siapa yang tiba-tiba Nah, penetapan Pak Ganjar sebagai presiden 21 April. Oke. Ya, kemarin itu kita liburan keluarga, kena anak-anak mulai gede, susah sekali cari waktu. Sama-sama kita liburan ke Bali. Nah, hari Seninnya mungkin tanggal 24 itu ya, 21, 22, 23, 24, Pak Bambang Pacul telepon saya. Beliau bilang, habis pisah dengan Mbak Puan dari DPP PDI Perjuangan, Mbak Puan tanya, apa maksudnya Bang Tri nggak daftar caleg? Oh, kamu waktu itu belum daftar? Sama sekali belum daftar, Pak Pak Budiman. Memang dan saya niatkan, saya nggak ada ikut pendidikan apa-apa. Dan saya pikir sudah cukup benar lah. Dan saya sudah izin, saya belum izin sesungguhnya hanya dengan 2 orang. Mbak Puan sama Mas BG, Budi Gunawan. Karena di mana-mana saya selalu bilang, saya akan maju lagi kalau ada perintah dari Mas Budi Gunawan, dari Mbak Puan. Nah, pada saat itu Pak Pacul telepon saya, kemudian Selasanya saya balik ke Jakarta, saya ketemu Pak Pacul, ini apa maksudnya? Kemudian dilakukan komunikasi Mbak Puan, ya perintahnya maju, itu tanggal 25 lah ya. Kemudian ya mulai 28 karena juga diminta Mbak Puan untuk maju, ya saya 29 mulai daftar ke PDI Perjuangan. Karena ada formulir pendaftaran segala macam baru diisi, sementara kita mendengar PDI Perjuangan kan KPU sampai tanggal 13. Ya. Nah, PDI Perjuangan rencananya mendaftarkan caleg-calegnya ke Bacalek ke KPU tanggal 11 Mei. Jadi saya 3 hari apa 5 hari menyelesaikan semua persyaratannya, dokumennya. Untung saja Pak Budiman, setiap saya terutama 5 tahun yang lalu legalisir itu saya rangkap 6. Saya rangkap 6 dari mulai ijazah SMA, S1, S2, saya rangkap 6. Jadi bisa langsung dilengkapi oleh istri saya. Dan itu beres, kemudian urus kesehatan, kemudian SKCK dan pengadilan. Dan itu bisa 3 hari 4 hari lah selesai. Baru langsung diserahkan ya. Terdaftarlah saya sebagai bacalek lagi. Sampai di daerah Sumatera Utara bingung semuanya. Nama saya ada lagi. Mungkin ada yang senang, ada yang nggak senang juga. Jadi semata-mata keluarga udah memutuskan untuk tidak berhenti, stop di politik. Sudah. Tapi kan ada perintah dari Mbak Puan melalui Pacul sehingga maju lagi. Maju lagi itu sebenarnya ininya. Tapi nggak bosan ya? Kamu sebagai 21 tahun lah minimal sampai sekarang menjadi anggota DPR gitu? Sebenarnya kalau dibilang bosan, ada bosannya juga gitu loh. Tapi kemudian dibilang enak, ada tantangannya. Cukup banyak tantangannya, apalagi yang menarik sebenarnya kalau kita ke daerah itu ya, reses, kemudian Kundapil, kita bisa ketemu masyarakat, kenal latar belakang saya sebagai aktivis, paling enak lah ketemu. Sekarang ini kan kalau ketemu masyarakat tuh dibiayai oleh negara. Kalau dulu kan pakai duit sendiri. Nah sekarang kan kasih bantuan kepada masyarakat itu dibiayai oleh negara. Tinggal kita pilih. Kalau kayak saya ini berat Pak Budiman. Daerah pemilihannya itu 16 kabupaten kota. Sumatera Utara 2. Dari mulai Labuan Batu Raya, kemudian Tapanuli Raya, Tabakser sampai Nias Raya. Itu cukup luas daerah. Tapi biasanya saya jaga tuh sekitar 8 kabupaten. 8 kabupaten. 8 kabupaten yang saya kawal betul. Dari sanalah kemarin tuh suara saya 106.000. Memang puji Tuhan tuh sejak pemilu dengan suara terbanyak, suara saya selalu di atas 100.000. Karena itu juga menurut Pak Bambang Pacul, salah satu mungkin ininya karena saya termasuk yang bisa
mencari suara sampai di atas 100.000 ya. Karena kalau kita lihat dari 560 anggota DPR yang duduk sekarang ini, mungkin nggak sampai 30-40% ya, bisa suaranya di atas 100.000 ya, di atas 100.000. Itu kalau istilah orang politik, di atas 100.000 itu sudah bawa kursi sendiri. Bawa kursi sendiri. Kalau di atas 150 ribu dianggap kursinya sudah cor-coran. Sudah cor-coran. Oke. Terus gimana Trimet untuk merawat konstituen itu sehingga suaranya bisa sampai ke 100.000 bahkan lebih dari itu? Rajin aja. Turun, rajin menyapa mereka. Misalnya Labuan Batu Raya, sekarang kan sudah 3 kabupaten. Saya ikut pemekaran membantu Labuan Batu itu dari 1 kabupaten menjadi 3 kabupaten. Kedua, saya ikut membantu setiap ada konflik tanah. Karena Labuan Batu adalah daerah sawit, Pak Budiman, dan memang rentan dengan konflik tanah. Sampai saya itu di daerah desa Perjuangan, namanya, kita berhasil sama kawan saya sudah almarhum Pak Effendi Panjaitan bisa membebaskan 300 hektar lahan sawit, sehingga sampai sekarang kalau saya datang ke sana, masyarakat itu masakin buat saya. Kalau istilah kami, saya karpet merah lah. Ada 3 TPS di sana, untuk DPR RI itu 90% suaranya ke saya. Dan pada saat masyarakat itu ingin memberikan tanah kepada saya dari 300 hektar yang mereka akhirnya tidak diperpanjang HGU-nya, saya nggak mau. Karena saya bilang, saya di sini ingin melayani rakyat Labuan Batu, saya tidak akan punya tanah 1 meter pun. Dan itu saya buktikan dari mulai 2003 ya, saya main-main ke sana, sampai dengan hari ini 1 meter pun nggak ada tanah saya. Padahal banyak pejabat-pejabat yang kalau keluar dari Labuan Batu itu, kebun sawitnya bisa 100 hektar, Pak Budiman. Nah, pada saat itu saya kan pernah ketua Komisi 3, 2005-2009. Saya suka bercanda, masa lebih hebat mereka daripada gua. Kalau mereka dapat 100 hektar ya harusnya gua 300 hektar, saya bilang. Tapi masyarakat itu tidak melihat saya nggak cari apa-apa di sana, sehingga saya selalu bilang kepada Kapolres di Labuan Batu, jarum jatuh juga saya tahu di Labuan Batu ini. Dan tolong jangan disakiti masyarakat Labuan Batu. Itu yang selalu saya pesankan. Mungkin itu yang membuat mereka senang sama saya. Saya juga senang. Labuan Batu itu bukan kampung saya, Pak Budiman. Kampung saya di Tapanuli. Tapi saya bisa diterima di sana, saya senang. Apalagi di sana mungkin 80-90% masyarakatnya Muslim. Saya bisa diterima dengan baik di sana. Saya diperlakukan sebagai warga negara rakyatnya Labuan Batu, sehingga saya senang. Bahkan Bu Mega tempo hari pernah saya bawa ke Labuan Batu pada saat Pilgub Tirtamtomo tempo hari. Itu saya bawa ke Labuan Batu. Itu kunjungan ke daerah kan berarti juga kos kan, Trimet? Jadi gimana? Kosnya kan cukup besar juga. Semakin frekuensinya banyak turun ke bawah kan kosnya juga besar. Kan kalau DPR sekarang ada reses. Oh, pakai reses ya? Ya, 2 bulan, 3 bulan sekali lah paling lama. Terus ada Kundapil kan, kunjungan dapil pemilihan. Oke. Kemudian ketiga ada sosialisasi MPR, 4 pilar. Jadi ada 3 pintu yang bisa dipakai untuk berinteraksi ya. Sehingga sebenarnya kalau incumbent kalah, ada yang keliru dengan dirinya sebenarnya. Dengan 3 yang bisa dilakukan itu ya. Yang rutin bisa kita lakukan setiap tahun. Tapi gini, kalau nanti akan maju lagi ke mana, ke untuk yang ke-6 kalinya gitu, yang dijanjikan Trimet kepada konstituen Anda di Sumatera Utara 2 seperti apa ya? Yang jelas kalau saya kan nggak susah, Pak Budiman. Mereka kan sudah melihat dari 2004 sampai sekarang, saya kan nggak ada yang berubah. Saya tetap memperhatikan mereka. Ya paling saya bilang saya tidak akan berubah. Itu aja yang bisa. Kalau perbuatan kan mereka udah lihat nyata ya. Kita bukan tipe
habis didapat suaranya terus kita tinggal. Oke. Terus kita lakukan komunikasi sehingga sebenarnya pada saat tempo hari yang Pak Budiman buat selalu kalau wawancara kami di Harian Kompas misalnya Trimedia Panjaitan dari Dapil 2 itu sebenarnya sangat bagus. Cuman sekarang Kompas nggak pakai dapil-dapil lagi sekarang. Kalau diulangi lagi dapil-dapil begitu. Itu bagus dan itu juga kita jual ke masyarakat gitu loh. Sehingga mereka juga merasa walaupun tidak disebut kabupatennya satu persatu, mereka tahu untuk DPR RI dapil 1 mana, dapil 2 mana, dapil 3 mana. Karena untuk Sumatera Utara kan 3 dapil untuk DPR RI. Oke. Jadi tetap tidak akan berubah, tetap akan memberikan atensi, memberikan perhatian kepada daerah yang memilih Trimat menjadi anggota DPR. Iya, karena saya sampai sekarang sejak 2009 sampai 2009 lah, tapi paling rigid tuh 2014 2019 kemarin saya database-nya komplit Pak Budiman. Database apa? Database di mana suara saya. Oke. Di TPS mana gitu. Walaupun orangnya nggak bisa ya. Tapi di TPS mana suara saya tahu. Jadi terutama kalau di kantong-kantong yang saya memang bagus atau bahkan suara saya tinggi itu di desa mana, kecamatan mana, itu memang selalu saya perhatikan. Itu terutama yang saya rawat. Karena itulah sebagaimana saya bilang tadi, suara saya sejak suara terbanyak itu selalu di atas 100.000. Nah, dengan model seperti itulah, karena titik aman orang duduk di DPR itu menurut saya paling nggak suara 100.000 Pak Budiman. Karena berapapun di atas kita, mudah-mudahan kita aman. Kalau nggak ya partainya nambah dari misalnya 1 kursi jadi 2 kursi, 2 kursi bisa nambah jadi 3 kursi. Oke, tapi kalau dari pengalaman Trimedia gitu, pencalekan sejak yang pertama sampai yang sekarang tuh uang yang dikeluarkan berapa banyak uang pribadi untuk pencalekan dan lain sebagainya itu? Saya 5 keluar ya, 3-5 M. 3-5 M untuk satu putaran itu. Itu belum juga kalau dihitung yang orang bantu. Orang bantu. Itu 3-5 itu uang pribadi. Uang pribadi. Karena orang kan bantu, misalnya saya suka bikin muk kayak begini. Terus ada orang bantu muk ya. Karena mau kayak begini kalau kita buat caleg itu harganya kemarin itu 12.000 waktu terakhir di pemilu 2019 kemarin. Kemudian ya tentu kaos dan yang paling mahal bagi caleg itu adalah membuat tim pemenangan. Tim pemenangan. Karena kalau kita biasanya terutama saya sejak suara terbanyak ini tim pemenangan kita. Sekarang ini saya baru mencari koordinator kabupaten. Habis itu nanti koordinator kecamatan. Setelah itu koordinator desa. Dan biasanya kita kasih honornya kepada mereka. Supaya mereka bertanggung jawab kerjanya. Supaya bisa memetakan. Nah dari situ saya punya orang yang menyusun database-nya. Misalnya di Tapanuli Raya, kampung saya, Toba ya. Ketua tim pemenangan saya bilang, Bang, ini kantongnya Panjaitan, tapi suara abang masih 60%. Nah, abang harus ke sini, ke sini. Ya tentuin aja kapan gue ke sana itu saya bilang seperti itu. Jadi caleg juga menurut saya harus kuat dokumentasinya, basis datanya harus kuat, sehingga timnya juga harus kuat, sehingga kita tahu. Misalnya kalau ini kita bulan 2 pemilu. Biasanya mulai bulan 11 itu, bulan 12 paling lama, kita satu hari udah 5-7 titik. Satu hari? Satu hari. Jadi kita keluar dari hotel jam 10 pagi mungkin, pulang juga udah jam 12, jam 1 itu. Untuk mengunjungi 5-7 titik lah, lebih dari itu agak berat. Nah, ada misalnya kabupaten-kabupaten yang medannya antar kecamatan aja jauh, jalanan rusak dan itu harus kita lakukan. Itu 35 miliar itu kira-kira tahun lalu ya, pemilu lalu ya? 2019. Sekarang makan lebih besar. Saya kira ya. Saya kira ya. Yang paling pasti honor tim. Honor tim pemenangan. Pasti naik. Gitu loh. Karena seperti saya di Tapanuli Raya ada
ketua timnya. Di Labuan Batu Raya ada ketua timnya. Nah, ini honor yang paling tinggi nih. Mungkin bisa seperti honor orang pemula jadi wartawan. Kalau biaya saksi itu siapa yang pegang? Itu kita ikut gotong royong. Gotong royong. Pertama kan dari DPP ada. Kemudian juga caleg DPR RI, provinsi, kabupaten. Itu gotong royong. Tapi pastilah dari caleg DPR RI yang mungkin dianggap rezekinya lebih banyak, ya kontribusinya lebih besar. Jadi sebetulnya biaya politiknya mahal juga ya sebenarnya untuk masalah gitu ya? Mahal biaya politiknya. Itu juga sebenarnya membuat saya tadinya mikir juga. Lebih bagus saya bisnis saja. Bisnis saja? Nah, itu juga mikir. Tapi kan ada arahan dari DPP sehingga... Bukan, khususnya Mbak Puan lah. Khususnya Mbak Puan? Ya, khususnya Mbak Puan. Nah, Oke. Makanya saya WA lagi Mas BG, ya harus maju Mas. Dia Karena kalau ibu kan kita jarang berkomunikasi. Ya kita yang masih bisa rutin WA kan sama Mbak Puan sama Mas BG. Oke. Selama hampir 20 tahun ya jadi anggota 21 tahun menjadi anggota DPR. Apa sih yang menjadi kepuasan dari Trimed sampai kemudian menikmatilah sebagai wakil rakyat itu kemudian minimal bisa memperjuangkan aspirasi publik, aspirasi daerah pemilihan? Pertama saya terlibat di dalam undang-undang advokat. Oke. Undang-undang 18 ya. Kemudian banyak undang-undang yang bisa terlibat. Undang-undang HAM juga saya terlibat. Gitu. Ya soal-soal seperti itu sampai kemarin terakhir KUHP kita juga bisa ikut terlibat. Nah, sebagai orang hukum kita juga bisa mengawal kinerja kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung. Saya ikut dari sejak pendirian KPK. Saya ikut sejak pendirian Komisi Yudisial. Saya ikut sejak pendirian Mahkamah Konstitusi. Ya bagi saya itu sesuatu yang tidak semua orang bisa seperti itu. Karena 3 lembaga itu kan terutama misalnya MK dan KY itu kan perintah undang-undang dasar dibentuknya Pak Budiman. Saya bagian dari yang terlibat dalam proses terbentuknya institusi negara itu. Saya cukup senang. Kemudian bagaimana mengawal, saya ingat dulu waktu saya awal di DPR anggaran Polri itu mungkin 8T ya. Sekarang 110T anggaran Polri, begitu juga kejaksaan naik anggarannya. Kita lihat ada kemajuan di mereka walaupun juga masih belum bisa seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ya paling enggak kita terlibat ya. Kedua, urusan daerah ya kita setiap ada keluhan masyarakat bisa kita segera misalnya kalau saya kan aksesnya di penegak hukum. Ya kalau mereka misalnya dizolimi segala macam, saya bisa juga telepon Kapolresnya langsung. Kalau Kapolresnya lamban, saya naik ke Kapolda. Kalau Kapoldanya lamban, saya naik ke Kabareskrim, ke Kapolri. Jadi bisa kita lakukan. Bahkan kalau kira-kira masih lama, kalau setiap rapat dengan mereka kita bisa mengangkat persoalan itu dalam rapat. Nah, termasuk kalau ada yang nyeleneh-nyeleneh, anggota kepolisian, kejaksaan, itu bisa langsung kita inikan. Jadi kita cuma bisa dari sisi hukumnya terutama Pak Budiman. Karena Komisi 3 itu kan nggak bisa bawa traktor apa segala macam kan. Kita sebenarnya, tapi kan bagi masyarakat rasa aman itu kan cukup penting bagi mereka. Bagaimana juga di Polri soal SIM sering dikeluhkan, lalu lintas itu nilang cari-cari alasan gitu. Saya ini langsung kalau WA seperti itu, WA masyarakat itu saya forward ke Kapolres. Langsung siap laksanakan Bang. Soal-soal seperti itu yang kita. Jadi seperti semacam penyambung lidah ya, atau penyambung suara ya. Penyambung suara dan menurut saya eksekutor. DPR itu harus bisa menjadi eksekutor juga terhadap problem masyarakat. Dengan begitu ya mereka kemudian terima kasih Pak, dia bilang terima kasih Bang, dan pasti dia cerita Pak Budiman ke keluarganya segala macam. Ya bahkan kadang-kadang kalau kita anggap penting, ada yang mau masuk kerja ya, misalnya anggota kepolisian, kejaksaan, mau jadi hakim, ya tentu kita mencoba membantu mereka. Nah itu yang
yang konkret yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau tadi membuat sejumlah undang-undang yang dibuat, apakah itu undang-undang MK, undang-undang KPK, undang-undang KY gitu. Kalau menurut bayangan Trimedia, implementasi dari undang-undang itu seperti apa? Misalnya dalam kasusnya MK lah, kira-kira. Ya Sesuai dengan harapan ketika itu didesain? kurang ya. Kurang. Nah, dan memang seringkali ya saya kira satu lagi termasuk PPATK kan. PPATK. Nah, seringkali memang institusi-institusi itu menganggap kewenangannya kurang terus. Ya, apakah MK, kemudian KY, KPK gitu. Tapi begitu kewenangannya juga sudah baik, kalau kita lihat ya kinerjanya juga belum seperti diharapkan lah ya. Apalagi kan sekarang ini yang banyak dipertanyakan soal Mahkamah Konstitusi. Kan. Nah itu juga yang bagian pikiran ke depan ini. Bagaimana mereka ini juga dengan undang-undang yang ada aja sebenarnya dia harusnya sudah bisa maksimal bekerja gitu loh. Dan mereka juga harus sudah bisa paling tidak kalau orang sekolah nilai 0 sampai 10, 8 sampai 9 lah Pak Budiman. Apa tuh? Nilainya MK sekarang? Bukan. Kita harapkan 8 aja kan udah bagus. Oke, kalau sekarang berapa? Seperti MK gitu. Saya kira 7,5 ya. 7,5. Nah. Oke. Kalau seperti KPK gitu? KPK ya saya kira sama-sama lah 7,5 ya gitu loh. Tapi kan bagaimana terjadi pungli di rutan dan lain sebagainya itu? Ini yang kita juga harus kalau kita try melihat bahwa sudah ada diberikan sanksi, berarti kan ada problem di internal KPK. Ada problem di internal KPK. Selama ini kan pikiran kita itu bagian kan kalau KPK itu kan tahanannya yang mereka kelola langsung kan yang di Kuningan, Pak Budiman. Yang di Guntur tidak, terus di Polres kan. Apalagi kalau misalnya sudah di Sukamiskin kan tidak. Yang kita tahu dan kebetulan kami pernah dulu ke tahanan KPK, kelihatannya kok nggak mungkin ya. Tapi begitu saya membaca ada juga petugas minta video call dengan istri tahanan, ya kaget juga kita. Saya juga agak kaget juga tuh. Padahal kita ditunjukkan waktu kita periode yang lalu ya ke KPK bagaimana CCTV di mana-mana. Mereka juga tempatnya sempit, nggak ada fasilitas telepon segala macam. Ada sampai seperti itu, kaget juga saya. Oke. Tapi kalau bayangan Trimet dengan dulu undang-undang dibuat dengan sebaik mungkin, tapi pelaksanaannya menjadi seperti sekarang dalam kasus KPK, sebenarnya KPK ini mau jadi gimana sebenarnya? KPK sekarang sih menurut saya sudah oke ya. Tinggal lagi kita kan tahu lah Pak Budiman, dari sejak Pak Firly mencalonkan banyak nggak suka. Tapi beliau jalan terus dari mulai dia menjabat kan soal pakai helikopter udah dilaporin. Tapi kan kalau saya kenal Pak Firly itu mungkin letkol ya, apa mayor ya. Pak Firly orang yang cukup punya integritas ya. Ya kita tidak bilang dia malaikat, cukup punya integritas. Di polisi juga kita sepanjang yang saya kenal dia sampai terakhir Kapolda Sumsel ya. Ya orang nggak niku-niku gitu loh. Bukan juga kita bilang malaikat, tapi orang ya di antara polisi-polisi yang ini dilihat ya 7,5 lah. 7,5 lah ya. Nah, yang paling nggak lulus mana kalau dari tadi ada MK, KY, PPATK, KPK. Saya kira standar semua ya. Standar ya. Belum standar ada yang semua. 9. Yang terakhir ini yang agak kita lihat terlalu maju juga jalannya kan MK. Ya. Terlalu maju itu artinya apa? Ya dari putusan-putusannya lah. Ya. Terakhir kan putusannya soal usia pensiun pegawai panitera mereka, dia mengatur untuk dirinya sendiri. Itu ya saya kira ya gitu loh. Apalagi kita mendengar mau ada putusan membatasi periodisasi jabatan ketua umum parpol gitu loh. Nah, soal-soal seperti itu fokuslah kepada awal pembentukan MK itu menjaga
konstitusi. Oke. Kalau tadi Trimet nyebut soal pembatasan ketua umum parpol, menurut Anda perlu dibatasin nggak sih itu? Saya kira nggak perlu dibatasin ya. Nggak perlu dibatasin. Ketua umum parpol kan yang memilih anggotanya. Kalau misalnya dianggap ketua umumnya itu memang bisa membawa kebesaran bagi partainya, katakanlah seperti Bu Mega gitu loh. Loh, 2 kali pemilu, siapa yang bisa menginikan soal kinerja Ibu? Dan sampai sekarang tidak pernah punya persoalan hukum. Kalau pembatasan masa jabatan anggota DPR? Kalau anggota DPR justru menurut saya perlu dibatasi. Perlu dibatasin mana? Ya maksimal sebenarnya 3 periode udah. 3 periode cukup? Udah cukup. Kenapa perlu dibatasin? Karena memang kan nomor 1 harus ada regenerasi. Harus ada regenerasi. Kedua juga sebenarnya kalau satu orang di satu tempat terlalu lama kan menurut saya kurang bagus juga. Jadi kalau menurut Anda memang sebaiknya dibatasi maksimal 3 periode gitu. Kalau menurut saya yang udah DPR dalam satu dapil. Kecuali dia PAW ya. Udah dia PAW. Nah, PAW. Kalau PDIP kan sudah mulai Pak Budiman. Yang caleg dari mulai 99 sudah 5 kali itu nggak boleh. Saya bolehnya karena saya PAW. Oh, PAW yang pertama ya? 99 ya? Iya, saya kan pemilu 99, saya PAW. Jadi kalau PDI Perjuangan kawan-kawan yang caleg dari mulai 99 itu nggak bisa maju, nggak dikasih Ibu. Dan berarti PDIP memulai 5 periode kan. Nah kalau 3 periode itu kan itu udah jelas ada limitasi. Iya. Ya, Tapi kan aturannya belum ada kan sampai sekarang. Aturan belum ada, itu masih kebijakan ya yang dilakukan. Di ART PDI Perjuangan juga sepanjang pengetahuan saya tidak ada. Tapi itu kebijakan yang diambil oleh Ibu. Tapi kalau pandangan pribadi Anda sebaiknya memang dibatasi 3 periode saja untuk menjadi anggota DPR. Iya. Di satu dapil. Iya. Tiga periode saja, kecuali dengan catatan dia tidak PAW. Dia full. Nah kalau dia PAW, katakanlah periode pertama dia PAW, ya itu dikasih inilah. Atau periode pertama full, periode kedua dia PAW. Itu jangan dihitung. Hitungnya itu yang terus menerus, artinya 15 tahun kan. 15 tahun. Saya kira 15 tahun sudah cukup lah pengabdian. Karena kalau 2 periode juga parpol itu regenerasinya kurang jalan Pak Budiman. Kan misalnya kayak kami PDI Perjuangan, Komisi 1 sampai 11 itu keputusan kebijakan Ibu itu harus ada yang senior. Nah, supaya yang bukan yang baru-baru ini aja yang ada di sana, harus didampingin tuh. Supaya tahu juga seperti apa jadi anggota dewan itu untuk menjalankan 3 fungsi itu. Itu sebaiknya di undang-undang atau di kebijakan internal partai politik ya? Saya kira kebijakan internal. Kebijakan internal, karena seandainya partai politik tidak melakukan itu, kan yang rugi partainya sendiri, Pak Budiman. Misalnya kalau di PDI Perjuangan juga ditetapkan aturan oleh Ibu bahwa suami, istri, dan anak itu nggak boleh satu tingkatan. Misalnya sama-sama DPR RI atau sama-sama DPRD provinsi, sama-sama DPRD kabupaten kota, itu juga tidak dibolehkan. Untuk mencegah pertama regenerasi, yang kedua juga menjadi keluarga gitu ya. Ya, itu udah pelan-pelan kalau yang saya lihat sudah dilakukan, dan pengalaman saya mulai tahun 96 bersama PDI Perjuangan itu perbaikan terus dilakukan oleh Ibu ya. Walaupun masyarakat menganggap masih kurang, tapi perbaikan tetap dilakukan. Terutama sekarang ini yang lagi ditingkatkan adalah soal disiplin berpartai kan. Itu yang menjadi kunci ya. Trimet, ini kan sejauh banyak orang yang merekap bahwa ketika sebelum pencapresan Mas Ganjar kan Anda punya catatan-catatan kritis terhadap Mas Ganjar gitu loh. Itu nanti gimana sikap Anda ketika Anda menjadi caleg di Sumatera Utara 2 dengan pencapresan Mas Ganjar nanti? Di PDI Perjuangan itu kan demokrasi terpimpin. Oke, terpimpin. Oke. Pak Budiman. Jadi apa yang sudah diputuskan Ibu, ya kita harus siap gerak. Bahkan ada joke di kami, kalau Ibu bilang, Trimet, gula ini
pahit, siap Bu, gula ini pahit. Nah, apa yang terjadi sebelum Pak Ganjar ditetapkan, yaitu catatan dari saya. Tapi begitu diputuskan Ibu, saya siap mendukung Pak Ganjar jadi calon presiden. Bahkan waktu Pak Ganjar ke Medan beberapa waktu yang lalu, seharian saya temani beliau, bahkan kami salaman, banyak itu masuk di ini. Bahkan saya bilang pada saat itu, saya siap memenangkan Pak Ganjar di Sumatera Utara. Oke. Itu menjadi tanggung jawab saya nanti. Dan memang posisi terima adalah tegak lurus kepada keputusan partai politik, kan itu yang dipegang. Kan? Keputusan Ibu Ketua Umum. Ibu Ketua Umum. Ah. Ibu Ketua Umum, sehingga bahwa di saat-saat belum ada keputusan ya itu preferensi pribadi lah ya. Dan di PD Perjuangan seperti itu tidak ada masalah Pak Budiman. Tapi kita boleh berdebat, boleh ini sebelum, tapi setelah ada keputusan kita harus tegak lurus. Nah, itu bagian dari tegak lurus. Sehingga kita juga sekarang ini spanduk segala macam udah foto Pak Ganjar. Udah siap ya? Bukan, sudah dilakukan bahkan. Misalnya ucapan selamat Idul Adha kemarin tuh sudah kita lakukan. Oke. Baik, itu soal pilek dan pilpres. Tapi boleh minum ya? Boleh sambil minum. Itu yang jadi menarik. Tapi gini, sebagai advokat kan Anda dan juga dari aktivis gitu. Apa sih bedanya sebagai aktivis dan sebagai advokat dan sekarang menjadi politisi sebenarnya? Kebebasan apa? Ya seperti saya bilang tadi, kalau kita independen, nggak ada istilah tegak lurus kan. Oke. Iya. Nah, itu yang membedakan. Iya, kita ada garis partai kalau istilahnya kan. Ya kita suka nggak suka, dianggap masyarakat ini nggak sesuai, ya kita harus siap. Nah itu yang beda. Kalau misalnya advokat atau pengusaha itu kan independen. Ya kita yang mengatur diri kita sendiri sepanjang kita tidak melakukan perbuatan pidana kan. Kalau nanti katakanlah ada perbedaan aspirasi antara suara rakyat dan suara partai gimana? Ya kita pasti suara partai. Mencoba mengkombinasikan. Kalau bisa kita kombinasikan, kita kombinasikan. Ya tapi kita tegak lurus kepada sikap partai. Kalau ini garis partai itu yang saya pernah sampaikan tempo hari kepada kawan saya Pak Gayus Lumbun. Oh iya. Kan kebetulan saya mengajak Pak Gayus itu masuk PDIP, kemudian jadi caleg, ya puji Tuhan dia jadi anggota DPR. Saya bilang, Bang, abang ini boleh profesor doktor hukum Bang, tapi nomor satu abang di PDIP junior, walaupun usia abang udah senior. Kedua, walaupun abang profesor doktor, kalau partai udah bilang A, abang harus A. Saya bilang seperti itu. Awal-awalnya agak sulit bagi Bang Gayus. Itu resikonya Bang. Abang mau jadi anggota partai politik, mau masuk DPR. Nggak bisa Abang seperti jadi pengacara, jadi akademisi. Itu ininya. Dan pelan-pelan Pak Gayus bisa mengikuti. Walaupun kadang-kadang dia ini, tapi kalau kita ingatkan lagi, Bang kan nggak ada yang maksa Abang. Saya bilang jadi anggota DPR. Kan Abang juga dengan sukarela bersedia. Walaupun saya ajak, saya bilang. Tapi Abang dengan sukarela oke. Dan Abang sebagai senior kan udah tahu konsekuensinya, saya bilang. Ya Pak Gayus cukup bisa memahami. Kemudian ya ini memang ya benar Bung Tri, dia manggil saya kan Bung Tri. Ini memang saya harus berdoa juga supaya bisa seperti itu, dia bilang. Jadi yang hilang adalah sebenarnya kebebasan dan kemerdekaan ya kalau jadi partai politik bisa semaunya. Iya, nggak bisa semaunya. Itu yang menurut saya politisi ini juga harus disiplin ya, harus juga tahu norma-norma, tahu juga apa yang sudah menjadi garis ya. Nggak bisa kita seenaknya. Dan di PD Perjuangan sekarang meningkat kepada disiplin. Kita sekarang absen segala macam. Itu ada laporan tuh. Apakah rapatnya datangnya cuma sebentar, kemudian keluar? Apakah bertanya enggak di dalam rapat-rapat itu juga ada laporan. Reses juga begitu, ditulis
laporan ke Ibu Ketua Umum itu dilakukan. Jadi menurut saya PD Perjuangan bisa seperti ini juga karena disiplin yang ditegakkan oleh Ibu. Dan targetnya adalah menang presiden dan menang partai. Ya, hat-trick ya. Hat-trick ketiga kalinya. Menang pileg dan menang presiden. Oke. Karena bagi Ibu kalau kader PDIP lebih bisa menjaga Pancasila dan pluralisme ini. Oke. Tapi banyak juga di luaran Trimet yang saya juga nggak tahu apakah ini juga tertanggap. Ada semangat anti PDIP gitu dari publik atau dari apa? Gimana Anda respon itu? Saya kira biasa ya. Mungkin mereka ada yang nggak suka itu melihatnya iri hati. Kok bisa menang terus? Itu aja faktornya. Padahal kalau seandainya mau diikutin Pak Ketua-Ketua Umum Parpol ini, cara-cara Ibu mengelola partai, pasti mereka juga bisa seperti itu. Ya. Jangan juga kita bilang kita tidak ada mahar, tapi begitu orang itu jadi pejabat, direpotkan lah. Itu juga nggak boleh, nggak ada ini, nggak ada aja gitu loh. Dan kita mau jadi caleg, kan itu tanda tangan Ibu semua itu. DPR RI, provinsi, kabupaten, kepala daerah, mungkin sampai calon presiden, calon gubernur. 1 sen juga yang saya tahu, saya ikutin karena saya juga 2 periode sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan. Selain saya dari 96 mendampingin Ibu, nggak pernah dilakukan Ibu. Apanya? Hal-hal seperti itu. Mungut. Kalau Ibu mau ya berapa? Iya. Mungkin udah jadi triliuner mungkin Ibu. Karena Ibu mengurusin pom bensin Pak Taufik aja, beliau udah nyaman sekali itu. Iya. Trimet, jadi kalau Anda sih karir politik memang akan berakhir di parlemen atau punya pikiran sih untuk menjadi tidak lagi di legislatif tapi pindah ke eksekutif atau apa? Kalau itu soal garis tangan, Pak Budiman. Garis tangan? Itu bukan kita bilang kita nggak ingin apa segala macam. Itu tinggal garis tangan. Terserah ya. Kalau Tuhan bilang, Trimet, kamu cukup sampai di DPR aja, di legislatif aja, tidak ada eksekutif, ya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau dibilang kamu, saya lihat baik-baik, kata Tuhan, kamu saya kasih di eksekutif, terima kasih Tuhan juga. Nggak ke yudikatif juga? Kalau ke sana saya nggak ada kepikiran, karena saya masih S2 Pak Budiman. Oke, harus. Kalau saya makanya sekarang lagi belajar lagi. Saya ngambil S3 di hukum ya. Ya seperti saya bilang tadi, doktor hukum kan di Universitas Borobudur. Hukum kan, Fakultas Hukum. Jadi saya pikir saya juga bisa itu tadi. Karena kan yang paling sulit, saya cuma satu berdoa dari tahun kemarin Pak Budiman. Kalau saya tidak jadi anggota dewan lagi, saya harus mempersiapkan diri untuk tidak jadi pejabat negara. Oke. Karena berarti kan saya 22 tahun jadi pejabat negara. Biasanya kalau ada undangan segala macam di kursi nomor depan, paling depan. Terus di setiap orang sambutan seperti inilah tadi baru Munas KOI saya disebut mungkin bukan sekedar sebagai ketua umum Gulat. Itu Pak Okto bilang anggota Komisi 3 DPR RI. Nah, kalau kita nggak menjabat kan harus siap. Sebenarnya setahun ini doa saya itu siapkan mental saya aja. Kalau yang lain-lain kesibukan. Saya udah saya sekarang ini Selasa Minggu saya melayani di gereja. Waduh. Iya. Panitua apa namanya? Sintua. Saya hari Selasa sermon, hari Minggu melayani dari mulai liturgis membaca ini Itu sejak kapan? Saya learningnya belajarnya setahun, udah dari 2021. Kemudian dilantik oleh disahkan oleh Eporusa KBP Pak Robinson kemarin itu 13 Desember. Oke, jadi udah mempersiapkan seandainya kemudian tidak lagi menjadi Iya, karena hitungan saya sederhana, saya bisa sampai 70 tahun sudah terima kasih. Jadi berarti 59 kurang 70 kan 11 tahun. 11 tahun. Nah, bagaimana makanya saya bilang sama istri saya ya kita yang penting anak-anak baik-baik semua. Kita juga rezeki nggak tergantung anak. Jangan sampai kita kalau ke rumah anak dia pikir ini papa gue mau minta duit nih, kalau datang gue harus siapin duit. Karena saya ingat ada 3 yang disampaikan Pak Taufik kepada kami, Pak Taufik Kemal. Trimet,
kalau tua jangan jadi orang susah. Katanya. Pertama, anak-anak kamu perlu uang karena sekolahnya makin tinggi, kuliah. Kedua, kalau sekarang kamu check up ke Singapura, jangan sampai kamu udah tua masuk RSCMA-nya susah. Ketiga, jangan cucu nggak dekat. Karena kalau cucu dia bilang kamu kan orang Batak, opung ke mall dong, opung beli mainan dong, nggak bisa, cucu nggak mau dekat katanya. Nah itu yang selalu saya ingat dari apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Kemas itu, sehingga saya selalu bilang sama istri saya, ya kita juga harus independen keuangannya. Kita jalan-jalan nggak ketergantungan anak. Kita ke rumah mereka, jangan sampai anak kita berpikir, waduh, ini kasih bensin papa gua nih gitu kan. Nah itu yang kita jaga. Habis itu ya mudah-mudahan kita masuk surga, Pak Budiman. Masuk surga. Tapi gini, ngomong-ngomong Trimet, itu cerita Anda menjadi ketua umum Gulat, ngurusin Gulat itu gimana? Emang kamu tahu Gulat? Saya itu SMP kelas 2 saya ingat. Saya kan SD SMP di Medan, Pak Budiman, di SMP 5 Medan. SD saya mungkin itulah kenapa saya fanatik dengan HKBP. Saya SD itu di HKBP 6 tahun kan. Nah SMP kelas 2 entah bagaimana padahal badan saya nggak gemuk kayak begini dulu. Saya kan kerempeng gitu. Mungkin rezekinya juga belum ada ya, masih kerempeng ya. Saya juga kerempeng kan. Suruh ojo-ojo saya ikut Gulat. Siapa? Saya. Tahun ojo siapa? Kawan-kawan di kelas. Terus ada ini, kau ikut aja. Ada ikut. Cuman sekali main saya kalah. Nah saya ingat Margaya Samosir, saya Sabar Samosir, guru Gulat, guru olahraga sekaligus guru Gulat. Saya dengar dia 6 tahun yang lalu meninggal tuh. Guru saya itu. Udah sampai situ aja. Kemudian berapa tahun kemudian, tahun 2000 awal, mungkin 2000 apa 2001, Pak Roy B.B. Janis jadi ketua umum Gulat. Roy B.B. Janis. Kemudian karena saya dekat sama petinggi-petinggi zaman 27 Juli 96 kan sama-sama Bang Roy terus. Tri, saya ketua umum Gulat, kamu ikut ya, bantuin ya. Saya bantuin. Kalau ke saya bidang hukum di situ kan. Ikut. Nah, pada saat 5 tahun yang lalu, mungkin ini ada track record ini. Terutama saya kira waktu saya jadi pengurus itu ya, di eranya Bang Roy B.B. Janis itu, ya ada pengurus-pengurus Gulat yang minta sama saya jadi ketua umum Gulat. Akhirnya pas saya pikir-pikir, saya diskusi sama anak, sama istri, ya udah saya ambil aja. Tapi kan pada saat saya periode pertama itu corona kan 2 tahun lebih, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kedua, banyak juga yang nggak suka sama saya. Kemudian pengurus itu kenapa? Karena saya tidak mau masuk pengurus di saya ini orang-orang yang cuma cari makan. Karena mohon maaf Pak Budiman ya, banyak pengurus cabur ini yang cari makan jadi pengurus. Makanya saya kira olahraga kita ini nggak sulit maju ya. Soal-soal seperti itu banyak yang saya tidak masukkan. Kemudian macam-macam lah. Tapi terakhir waktu kita lihat dia corona mulai reda, kita buat kegiatan, mereka baru tahu bahwa saya juga serius. Apalagi yang saya ajak masuk dalam kepengurusan itu mau secara gotong royong bantu kegiatan. Sampai kemudian saya diminta lagi, terutama sama beberapa pengurus, Pak Gusti Randa, untuk maju ke periode kedua. Saya bilang oke lah. Itu jadi ceritanya dibawa oleh Roy B.B. Janis awalnya ya? Awalnya Roy B.B. Janis mengajak saya jadi pengurus. Mungkin itu yang mereka tahu, dan ya puji Tuhan mungkin dukungan Pak Budiman juga. SEA Games di Vietnam kita hanya 3 perak. Menpora pada saat itu Pak Zainuddin Amali sebenarnya nargetin 1. 1 emas. 1 perak. 1 perak dapat 3. Karena waktu SEA Games di Manila Gulat nggak ikut. Nah pada saat di Kamboja kemarin, kita kalau dari pemerintah sebenarnya Pak Zainuddin Amali ya masih yang merancang itu dari sejak awal, 1 emas. 1 emas. Tapi kami dari PGSI itu menargetkan 2, 3, 4. 2, 3, 4 Jisamsu kalau istilah kita. Ya
munculnya 6 emas, dan kita terima kasih juga kepada Pak Zainuddin Amali pada saat itu karena melihat keseriusan kita, potensi mengizinkan mengirim. Sebenarnya kita minta 18 atlet, tapi diizinkan 14 atlet. Tadinya mau 10, 6 sampai 10 Pak Budiman. Dan saya terima kasih juga pengurusan ini, Pak Budiman bersedia menjadi penasihat dari PPPGSI dan kemarin hadir pada saat pelantikan. Oke, tapi kan dari 14 semuanya dapat medali kan? Iya, semua dapat medali. 662 ya. 662. Emas, 6 perak dan 62 perunggu. Itu Nah, ya. saya jujur aja Pak Budiman, karena saya bukan anak siapa-siapa. Pada saat pertama bendera merah putih berkibar di arena di Phnom Penh itu SEA Games, saya menitikkan air mata itu. Saya nggak nyangka orang seperti saya ini bisa menaikkan bendera merah putih di untuk cabang olahraga gulat itu. Oke, yang pertama siapa yang menang ya? Saya lupa tuh siapa, Ardiansyah atau siapa itu yang menang itu. Dan sekarang target berikutnya? Ya, saya dengar terakhir dari KONI dan KOI dan Kemenpora, mudah-mudahan Asian Games di Guangzhou nanti ini kita diberikan kesempatan untuk 6 atlet, terutama peraih medali emas itu. Dan itu yang saya sampaikan, ya kita harus segera melakukan langkah-langkah awal, jangan menunggu anggaran dari pemerintah, karena anggaran pemerintah kan selalu di belakang. Oh, dana pembinaan berapa besar sih? Nggak ada yang pasti ya. Nggak ada yang pasti. Tapi saya sedang mendekati kawan-kawan pengusaha yang mau membantu. Kemarin saya ada satu perusahaan cukup besar mau. Jadi saya bilang kalau misalnya mau ngadain kejuaraan di tingkat daerah, tolong biayai. Kita jangan pegang uangnya. Ya. Orang mas saja pegang duitnya. Yang penting kegiatan jalan. Begitu juga kalau mau ada tryout di luar negeri, kita nggak usah pegang duitnya. Orang mas saja yang jalani. Jadi nggak ada wasangka pada kita. Sampai saat ini 5 tahun saya jadi ketua umum PGSI, Pak Budiman, kita belum pernah mengambil anggaran dari Kemenpora untuk biaya kesekretariatan. Padahal harusnya ada. Dan kantor kesekretariatan kita mungkin hampir 2 kali dari ini ya. Kita renovasi sendiri. Karena kalau menunggu pemerintah nggak akan jalan-jalan. Dan apa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebenarnya itu sudah bagus. Mudah-mudahan bisa berjalan ya. Ada BUMN jadi bapak asuh cabur-cabur. Dan tadi saya belum ada gulat ya? Gulat belum ada. Ya saya coba dengan pergaulan yang ada aja. Ya. Dengan pergaulan yang ada, kita dilihat kawan-kawan itu ya, puji Tuhan kita udah nunjukkan dengan SEA Games kemarin ya. Sehingga karena hasilnya itu kan termasuk ke Pak Budiman, saya WA kan. Jadi kawan-kawan itu melihat. Bahkan waktu diterima presiden peraih medali emas itu, memberikan bonus di istana itu, pada saat salam saya kan Pak Jokowi kaget, Pak Trimin ngapain di sini? Loh, saya ketua umum gulat Pak. Saya bilang, gulat ini 6 emas, 6 perak, 6. Sekarang saya jadi gagal bilang 2 perunggu. Jangan salah Pak, kalau gulat nggak 6 emas, Indonesia nggak urutan ketiga, saya bilang. Oh begitu dia bilang. Masa Menpora nggak cerita, saya bilang. Ya saya sampaikan seperti itu. Dan memang sekarang enak ceritanya Pak Budiman, tapi mengerjakan itu tidak enak. Dan saya terima kasih kepada Mbak Puan mau namanya dipergunakan untuk kita membuat satu agenda tahunan yang sudah tetap, Kejurnas Gulat Piala Puan Maharani. Dan dia oke ya. Dan dia oke, bantu juga Pak Budiman. Bantu juga. Dan dia problemnya kan mempertahankan prestasi akan lebih susah. Nah itu, makanya kita juga kemarin terima kasih kepada Kemenpora memfasilitasi membuat Kejurnas U20. Saya tadi tanya Pak Gusti kira-kira ada nggak potensi. Dia bilang sekitar 5 orang sih ada yang bisa kita jaga dengan beda-beda kelas ya. Oke. Tapi yang jelas kalau Asian Games kita paling bisa berbicara di kelas 70 ke bawah Pak Budiman. Kalau udah di atas 80 itu udah tan yang begitu tuh. Oke, Kazakhstan. Oke, Trimedia Panjaitan, itulah obrolan saya dalam The Candidate bersama dengan Trimedia Panjaitan yang akan ke-6 kalinya jadi caleg di daerah pemilihan Sumatera Utara 2 di 14 Februari 2024.
melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.